Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai operator pembanding dan operator logika. Kita awali dari operator yang pertama, yaitu operator pembanding. Operator ini disebut juga dengan istilah operator relasional. Biasanya digunakan untuk membandingkan dua bilangan. Nah, berikut ini adalah beberapa operator pembanding. Yang pertama, double sama dengan, artinya adalah sama dengan. Kemudian tanda seru diikuti sama dengan, artinya tidak sama dengan. Lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kemudian kurang dari atau sama dengan. Oke, kita mulai dari operator pembanding yang pertama, yaitu sama dengan. Ya, misalkan ada suatu pernyataan 2 sama dengan 3. Nah, pernyataan ini salah. Kalau kita eksekusi, maka akan bernilai false. Contoh lain, misalkan 4 sama dengan 4. Nah, ini akan bernilai true. Oke, berikutnya tidak sama dengan, misalkan 3 tidak sama dengan 5, maka akan bernilai true. Oke ya, misalkan lagi 6 tidak sama dengan 6, maka akan bernilai false. Oke, berikutnya lebih dari, misalkan 3 lebih dari 5. Nah, maka akan bernilai false. Contoh lain, 6 lebih besar daripada 3. True ya. Kemudian berikutnya kurang dari. 6 kurang dari 9, maka akan bernilai true. Kemudian 9 kurang dari 6, maka akan bernilai false. Selanjutnya, lebih dari atau sama dengan. Contoh, 6 lebih dari sama dengan 6. Nah, ini kalau kita eksekusi, maka hasilnya akan true. Kemudian, contoh untuk kurang dari sama dengan 7, kurang dari sama dengan 10, maka akan bernilai true. Oke ya, teman-teman, ini adalah operator pembanding. Nah, ketika teman-teman ingin membandingkan lebih dari 2 angka, maka teman-teman harus menggunakan tanda kurung. Misalkan 2 lebih dari 1. Ini kan bernilai true ya. Kemudian kita akan bandingkan kurang dari 9. Ya. Maka hasilnya akan bernilai true. Oke ya. Nah, ini ketika kita ingin membandingkan lebih dari 2 angka. Jadi diperlukan tanda kurung. Kemudian untuk sama dengan, teman-teman jangan menggunakan hanya satu sama dengan. Karena teman-teman ketahui kalau kita mengetikkan seperti ini ya, maka kita mendeklarasikan suatu variabel A dengan value-nya atau nilainya adalah 2. Nah, kemudian kita akan sama dengankan, misalkan A sama dengan 3. Nah, ini bukan sebagai operator pembanding ya, teman-teman, tapi mengupdate dari variabel A yang tadinya value-nya nilainya 2 menjadi 3. Kalau kita panggil jadinya 3. Kalau kita ingin membandingkan ya suatu variabel dengan suatu nilai, misalkan kita kembalikan A-nya 2 seperti ini, kita akan bandingkan apakah A sama dengan 3. Nah, lakukan seperti ini ya, teman-teman. Double sama dengan, kemudian kita eksekusi, maka diperoleh false. Oke ya, teman-teman. Jadi, untuk sama dengan perlu diingat, jangan menggunakan single sama dengan. Ya, nanti itu sama saja seperti simbol ini. Nah, ini ya. Oke, berikutnya ketika kita akan membandingkan
suatu vektor menggunakan operator pembanding ya. Misalkan 1 2 3 4. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita punya vektor B 3 2 1 5. Nah, kita ketahui vektor A dan B ini memiliki jumlah elemen yang sama. Kita bisa bandingkan. Misalkan A lebih besar daripada B. Kita akan jalankan. Ternyata di sini ada 4 hasil, yaitu false, false, true, false. Artinya operator pembanding ini membandingkan antar elemen dengan nomor urut yang sama. Berarti 1 dengan 3, 2 dengan 2, 3 dengan 1, 4 dengan 5. Artinya masing-masing ya sesuai dengan nomor urutnya. Contoh lain, A sama dengan B ya, seperti ini. Nah, false, true, false, false. Ya. Oke ya, teman-teman. Jadi sekali lagi kalau kita membandingkan vektor, itu artinya kita membandingkan setiap elemen yang nomor urutnya sama. Ya, membandingkan setiap elemen dengan nomor urut yang sama. Oke, berikutnya kita beralih ke operator logika. Itu ada dan, atau, bukan, atau ingkaran ya. Kita mulai dari dan ya, misalkan kondisi yang pertamanya 2 lebih besar daripada 3. Kemudian dan kondisi yang keduanya 2 sama dengan 1. Nah, kondisi yang pertama ini akan bernilai salah. Kemudian kondisi yang kedua pun akan bernilai salah. Maka kalau kita menggunakan operator dan, ya logika dan, maka hasilnya akan false. Bagaimana kalau kondisi yang pertamanya betul? Ya, seperti ini. Kondisi yang keduanya tetap salah. Hasilnya adalah false juga. Bagaimana kalau kondisi yang pertama salah, kondisi yang keduanya betul, ya berarti tidak sama dengan ya. Nah, seperti ini hasilnya adalah false. Bagaimana kalau kondisi yang pertamanya betul ya? Seperti ini, kemudian kondisi yang keduanya juga betul seperti ini. Kita akan jalankan, maka hasilnya adalah true. Kesimpulannya harus kondisi 1 benar, kondisi 2 benar, maka hasilnya akan benar. Itu adalah operator logika dan. Oke, kita beralih ke atau ya. Misalkan kondisi yang pertama, oke, yang ini ya, kondisi yang pertamanya salah. Kondisi yang keduanya juga salah. Kita akan eksekusi, hasilnya adalah false. Kita akan ubah kondisi yang pertamanya benar, ya seperti ini. Kondisi yang keduanya tetap salah, hasilnya true. Bagaimana kalau kita mengubah kondisi yang keduanya menjadi benar? Yang pertamanya tetap salah, hasilnya adalah true. Bagaimana kalau kita mengubah kedua kondisi tersebut menjadi benar? Nah, seperti ini hasilnya true juga. Kesimpulannya, minimal 1 benar pada satu kondisi, maka hasilnya akan benar ya. Itu untuk operator logika atau. Berikutnya ingkaran ya. Misalkan kita punya suatu kondisi 3 lebih besar daripada 2. Ini akan bernilai true. Kita akan beri ingkaran. Berarti nah, seperti ini. 3 lebih besar daripada 2. Maka hasilnya adalah false. Kebalikannya. Ya, yang tadinya true menjadi false. Oke, ini adalah operator logika. Oke, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat ya. Oke, untuk mengakhiri kita akan bahas satu lagi yang berkaitan dengan operator-operator ini. Misalkan kita punya suatu vektor A, anggotanya 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10.
Oke ya, kita akan coba panggil dulu A. Ya, betul. Ini elemennya. Sekarang kita akan seleksi elemen dari A menggunakan operator-operator ini, ya. Misalkan A, kita akan seleksi hanya untuk elemen A yang lebih besar daripada 4. Maka hasilnya adalah 5, 7, 9, 10. Contoh lain, misalkan A, kita akan seleksi hanya untuk elemen yang lebih besar sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 5, 7, 9, 10. Oke, kita juga bisa mengkombinasikan ya. Misalkan kita ingin menyeleksi vektor A hanya untuk elemen yang lebih besar daripada 3 dan ya, hanya satu saja, dan yang kurang dari 7. Nah, seperti ini kita akan jalankan. Sorry, ini kurang. Nah, ini hasilnya 5. Artinya elemen dari A yang lebih besar daripada 3, yaitu 5, 7, 9, 10. Tetapi yang kurang dari 7, hanya 5. Maka jawabannya adalah 5. Bagaimana kalau kita menggunakan atau? Ya, di sini atau, cukup satu saja seperti ini, atau. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya? Oke, ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan operator pembanding dan operator logika. Mudah-mudahan mudah diikuti serta bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.